Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu ya, yang luar biasa, yang sebenarnya luar biasa sibuknya ya. Alhamdulillah menyempatkan diri ya memenuhi hasrat dan keinginan Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir ya dalam rangka inovasi program Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir untuk seri yang kedua, yaitu Kupas Pemilu, yang mana kita akan mengharapkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan-permasalahan pemilu, demikian juga informasi-informasi yang lain terkait dengan problematika pemilu ya. Pada seri kedua ini Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir menghadirkan narasumber yang luar biasa ya, yang merupakan salah satu tokoh Kabupaten Negeri Hilir yang muda, energik ya, yang pernah menjadi Panwaslu ya Kabupaten Negeri Hilir pada pemilu pertama Orde Reformasi ya, 1999, dan pernah menjadi Ketua DPRD Inhil 2 periode, Pak Ketua ya? 3 periode jadi anggota Ketua DPRD iya. 1 periode ya. Oh ya, oke. 2 periode anggota, 1 periode ketua. Iya. 3 periode. 3 periode ya, menjadi anggota DPRD Kabupaten Negeri Hilir selama 3 periode. Jadi pertimbangan itu ya, pertimbangan sebagai mantan pengawas pemilu ya, penyelenggara pemilu, dan sebagai pelaku pemilu, sebagai peserta pemilu, yang mana kami mengharapkan masukan-masukan nantinya ya terkait dengan problematika pemilu, baik itu di tahun 1999 ketika beliau sebagai Panwaslu Kabupaten Negeri Hilir, demikian juga pada pemilu-pemilu selanjutnya sampai dengan pemilu 2019 kemarin. Baik Pak Ketua, pertanyaan pertama dari kami, kira-kira problem-problem pemilu di tahun 1999 yang lalu apa aja kira-kira ketika Bapak sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Negeri Hilir pada saat itu? Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Negeri Hilir beserta seluruh jajaran anggota Bawaslu, yang saat ini saya merasa bahagia sekali, sebuah penghormatan diberikan kesempatan dapat duduk berbincang-bincang ya bersama rekan-rekan komisioner dalam rangka untuk kupas pemilu ya, kupas tuntas problematika pemilu, khususnya tentunya yang ada di Kabupaten Negeri Hilir ini. Jadi memang saya sebelum menjadi terjun ke dunia politik ya pernah juga menjadi bagian untuk menyukseskan pemilu ini, tepatnya pada pemilu 99, yang mana pemilu 99 ini adalah sebagai klimaks daripada proses tuntutan reformasi di negara kita pada waktu itu. Dan karena selang waktu pada pemilu 99 itu hanya 2 tahun ya, terakhir itu pada pemilu 97, lalu terjadi gelombang reformasi, sehingga tuntutan reformasi itu adalah untuk melaksanakan pemilu, dan itu dilaksanakan pada pemilu 99. Nah memang karena pemilu 99 ini adalah pemilu yang merupakan pertama kali ketika kekuatan sosial politik yang pada saat itu memang menggugat tanda kutip perbaikan pemerintahan kita ke depannya. Karena memang selama 32 tahun kita
berada di bawah rejim Orde Baru, tentunya yang namanya proses demokrasi dan segala macamnya tentunya bisa kita rasakan pada saat zaman-zaman Orde Baru pada waktu itu. Nah, jadi salah satu bentuk klimaks dari tuntutan masyarakat itu adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil, dan itu menjadi keputusan konstitusi kita bahwa pada 99 itu adalah pemilu yang pertama pasca reformasi. Tentunya karena ini adalah yang pertama, tentunya banyak hal yang memang seperti katakanlah tergesa-gesa karena begitu derasnya arus untuk menjalankan pemilu ini secepatnya, dan kesiapan pemerintah kita pun pada saat itu memang bisa dikatakan belum maksimal. Nah, walaupun dari sisi regulasi ya sudah diupayakan bagaimana penyelenggaraan pemilu ini bisa berlaku jujur dan adil, ya sesuai dengan apa yang menjadi semangat tuntutan reformasi. Nah, khusus di kabupaten kita tentunya pada saat itu dari sisi penyelenggara saja, ya. Kalau dulu kan istilahnya nama penyelenggaranya adalah panitia pemilihan daerah, yang PPD. PPD ini kan diisi oleh ada unsur pemerintah, ya, kemudian ada unsur partai politik. Ya, kemudian di situ lalu pemilu ini juga untuk penyeimbang dibentuk instrumen yang untuk mengawasi jalannya pemilu ini secara baik, itu yang namanya panitia pengawasan pemilu, panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten. Tapi masih istilah dengan panitia, artinya sifatnya ad hoc lah. Yang ketika selesai memang proses pemilu itu sendiri, maka berakhirlah yang namanya sebuah kepanitiaan, baik itu Panwaslu-nya maupun juga PPD-nya. Nah, maaf, siapa nama kalau proses pembentukan Panwaslu pada saat itu? Saya kebetulan pada saat itu baru selesai kuliah, baru selesai kuliah di Universitas Riau. Lalu ketika pulang ke Timbilahan, lalu diusulkan oleh beberapa elemen masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi bagian, ya. Usia 99 itu berarti 73 ya, 73 berarti 26 ya, 26 tahun ya, 26 tahun saya sudah menjadi pengawas pemilu, tentunya penyelenggara salah satu tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten. Sekarang syaratnya 30 tahun. 30 tahun Pak ya, 30 tahun. Artinya memang banyak hal-hal yang menjadi koreksi kita, terutama dari sisi penyelenggara. Ya, penyelenggara ini karena pada saat itu memang kewenangan panitia pengawas pemilu ini memang tidak bisa men-spread para peserta pemilu bila mana ada yang sifatnya pelanggaran. Jadi semua regulasi yang ada itu hanya setakat untuk memberikan sanksi administrasi. Ya, tidak ada bisa mendiskualifikasi apakah caleg ini gugur atau misalnya perolehan suaranya bisa dibatalkan atau seperti apa, memang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena memang begitu. Karena pada saat itu memang kita lihat walaupun kita punya pengawas pemilu, tapi memang dari sisi kewenangan memang masih terbatas. Nah, di sisi yang lain, konflik of interest kita lihat dari sisi pelaksana teknisnya, panitia pemilihan daerah yang diisi oleh kalangan-kalangan partai politik ini memang tidak bisa dipungkiri. Karena pada saat itu saya masih ingat pemilu 99 itu ada sekitar 48 partai politik, tidak salah. Ya kan, bayangkan sepanjang dia memiliki kepengurusan di kabupaten, mereka berhak untuk masuk dalam PPD. Ya kan, dipimpin oleh satu ketua PPD, dipimpin oleh beberapa wakil ketua, dan sekretarisnya langsung kepala sekretariatnya diambil dari pada saat itu dari pemerintah, yaitu unsur daripada Sospol. Pada saat itu kita ada istilah kantor Kansospol. Masih ingat saya waktu Pak Masgul lah sebagai kepala sekretariat daripada PPD. Jadi dari sisi semangat untuk kita menyelenggarakan pemilu ini bisa jujur dan adil, tapi di satu sisi penyelenggaranya sendiri memang punya konflik of interest sangat besar di situ. Jadi memang dari situ saja
sudah menimbulkan katakanlah peluang-peluang yang memang tidak kita inginkan. Belum lagi dari sisi lapangan, ya, dari hal-hal teknis di lapangan, bagaimana geografis kita di Kabupaten Inhil ini yang memang butuh perhatian ekstra seperti itu, Pak. Jadi dengan partai sebagai anggota PBD, kira-kira kalau dibandingkan dengan pemilu setelah itu, berarti pemilu 2004 ya. Yang sudah ada KPU, ya. Kira-kira kalau Pak Ketua mungkin sudah terjun di politik ya, melihat penyelenggaraannya lah, antara 99 dengan 2004, yang mana 99 itu parpol sebagai penyelenggara dan di 2004 sudah dibentuk KPU. Perbedaan yang mendasar kira-kira baik itu dari segi hasil, kualitas dan mungkin kalau menurut pandangan Pak Ketua. Ya, kita ini kan Indonesia ini kalau pemilunya setiap pemilu selalu evaluasi. Ya kan, termasuklah pemilu 99 ini kan dievaluasi kembali. Nah, bentuk evaluasi itu selalu berubahnya undang-undang paket politik, undang-undang tentang paket politik, partai politik, ya, mulai daripada undang-undang partai politik, undang-undang pemilu itu hampir setiap pemilu selalu dievaluasi dan menjelang pemilu lalu berubah. Nah, kalau kita bandingkan pemilu 99, 2004 sampai hari ini, ya, artinya dari semangat untuk pelaksana penyelenggara saja ini sudah sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena memang 2004 dan sampai saat ini pemilu kita diselenggarakan oleh komisioner langsung yang memang tidak berisikan, ya, yang tidak berisi oleh partai-partai politik. Nah kan, persyaratan dari komisioner juga sangat jelas, ya, tidak terlibat aktif dalam sebuah partai politik. Ya, paling tidak 5 tahun sebelumnya sudah tidak pernah aktif lagi. Ya, sudah mengundurkan diri dan tidak pernah aktif lagi dalam satu partai politik. Artinya memang dari sisi netralitas tentunya kalau sudah kita lihat yang penyelenggara sudah netralitas, kita sebagai konsetan peserta pemilu tentu juga sebagai tidak ada lagi keraguan-keraguan kita. Ya, tidak ada lagi keraguan-keraguan kita terhadap untuk komitmen pelaksanaan pemilu ini secara baik, secara jujur dan adil. Ya, seperti itu. Ya, baik Pak Ketua, ya. Pertanyaan berikutnya ya terkait mungkin politik uang ini. Ya. Yang tidak bisa dipungkiri lah bahwa di setiap pemilu itu sampai pemilu terakhir ini 2019 kemarin, ya, politik uang ini masih marak, ya, dibandingkan pemilu 99 kabarnya itu tidak ada, boleh dikatakan tidak ada praktek politik uang. Ya, kalaupun ada masih sangat sedikit, ya, dibanding dengan pemilu-pemilu selanjutnya sampai pemilu 2019 kemarin dianggap dari setiap pemilu ke pemilu itu semakin marak. Kalau penilaian Pak Ketua kira-kira bagaimana? Memang ini sebuah tantangan kita semua lah. Tantangan kita semua melihat tren pemilu ini dari pemilu 1, pemilu seterusnya, memang dari sisi penyelenggara kita sudah tidak ada keraguan, tapi dari sisi konsetan, ya, pesertanya, ya kan, mungkin tidak partai politik tapi mungkin katakanlah ini individunya, oknum-oknum calegnya, ya kan, artinya dengan pola ingin melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, sehingga apapun hal-hal yang katakan tidak boleh juga tetap dilanggar, ya, yang penting berhasil untuk
duduk. Karena apa? Bisa menang. Bisa menang. Ini juga tidak lepas ya. Ini juga tidak lepas dari partai politik sendiri dalam merekrutmen calon-calonnya, ya caleg-calegnya. Karena saya yakin dan percaya tidak ada satupun partai politik yang memang mengharuskan, menginstruksikan ataupun mewajibkan untuk anggota-anggotanya, caleg-calegnya melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Saya yakin semua partai politik ingin caleg-calegnya bersosialisasi, berjuang memang sesuai dengan aturan yang ada. Itulah bedanya. Nah, secara person terkadang ini kan memahami politik ini mungkin berbeda, Pak. Karena kalau kita tentunya politik ini dilihat dari sisi benar atau salah, bukan kalah atau menang. Nah, kalau memang dilihat politik ini dalam hal prestisnya adalah kalah menang, maka rumus yang ada itu segala cara pun akan dicapai. Tapi kalau kita berpolitik dalam benar atau salah, saya yakin dan percaya hal-hal yang sifatnya aturan yang melanggar aturan tidak akan dilakukan, ya kan? Ya walaupun memang di satu sisi dari sisi sumber daya manusia saja, ya dari sisi sumber daya manusia saja, partai-partai politik juga tentunya juga kewalahan tanda kutip untuk melakukan rekrutmen caleg di setiap dapil, sehingga partai-partai politik lebih cenderung melihat bagaimana dapil itu terisi. Nah, ketika diisi, ya kan, untung-untung dia ketemu dengan figur-figur yang memang punya komitmen untuk berjuang secara baik. Tapi kalau ketika ketemu dengan person-person yang pemodal segala macam, saya yakin ini juga siapapun orangnya, dimanapun dia berada, partai manapun, politik manapun yang akan diusungnya, tetap pasti akan peluang hal seperti itu akan dilakukan. Nah, ini kan seperti bau kentut lah, mohon kata ya, ada baunya tapi susah mencari sumber seperti apa, ya kan, seperti apa. Nah, tinggal lagi, tapi kalau hal seperti itu yang yang menjadi hal-hal yang harus kita menguras tenaga untuk memikirkan, saya lebih cenderung memang bagaimana pemerintah kita, pihak-pihak yang berkepentingan dalam menegakkan pemilu ini secara baik, jujur dan adil, ya memperkuat posisi regulasinya. Ya, kita tahu hari ini regulasi pemilu itu semakin terus disempurnakan, sampai memang bila mana bisa dibuktikan money politik itu bisa diberikan sanksi, ya bahkan bisa sampai, apalagi MK juga menerima kan, bisa menjadi sampai ke persengketaan, ya kan, tidak saja antar partai politik tapi antar caleg satu partai pun. Bila si A, saya satu dapil dengan si A, ya kemudian satu partai politik, saya misalnya dicurangi oleh teman separtai saya, satu dapil saya, dengan cara money politik, maka saya berhak untuk melaporkan. Ya kan, tidak selesai di Mahkamah Partai, saya bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena juga pemilu yang kemarin juga ada beberapa partai politik yang caleg-calegnya itu juga menggugat teman separtainya. Ya, teman separtai ada juga, Pak. Dan ada juga di partai kami, ya di sebuah kabupaten ada seperti itu. Tapi memang tidak terbukti. Ya, tidak sampai ke MK. Sampai ke MK. Tapi oleh kita ya, oleh DPP karena sudah menggugat ke MK, ya kita berikan kesempatan, karena dia punya hak untuk mencari keadilan, ya silahkan, itu memang ranah yang masuk ke MK, kita tunggulah apa keputusan MK. Tapi beliau sini pun akhirnya gugatannya ditolak seperti itu. Jadi memang kalau money politik ini, Pak, yang perlu kerja keras kita lah. Apalagi kita, informasi pun saya dapat pada saat pilkades yang lalu ini saja pun sudah pilkades seperti rasa caleg, ya kan? Nah, ya kan? Pilkades seperti rasa caleg. Nanti masuk pemilu 2004, pileg rasa pilkades. Nah, seperti itu. Apalagi yang sebelumnya memakai pendaftaran itu. Itu. Yang periode kemarin ini kan udah ada pendaftaran.
Ya. Iya itu. Masih terkait politik uang, kalau berdasarkan identifikasi teoritis lah begitu. Politik uang ini kan suatu persoalan yang memang sangat kompleks gitu ya. Kalau kita identifikasi itu kan sebab itu diantaranya salah satunya mungkin lemahnya faktor pendidikan masyarakat. Kemudian yang kedua faktor kemiskinan, kemudian yang ketiga lemah budaya. Kemudian ada sisi lain lagi, memang sistem pemilihan kita kan proporsional terbuka ya. Yang memang caleg itu bukan hanya berlomba berkompetisi dengan lintas partai, tapi juga di internal partai gitu ya. Jadi ini juga memancing. Nah kalau saya lihat memang muara awal ini rata-rata undang-undang juga banyak mempersoalkan masyarakat pemilih gitu, objek itu kan sebagai misalnya yang bisa dipidanakan gitu kan pelaku utama rata-rata kan masyarakat, bukan calonnya. Calon kan jarang memberikan secara langsung, mungkin minta sekedar pikiran lah gitu. Saya mikir ini, sejelek apapun, semiskin apapun masyarakat, serendah apapun tingkat pendidikan, kalau tidak ada yang ngasih gitu kan agak tak mungkin ada yang bisa ngambil gitu. Kira-kira dari segi pendidikan politik di internal partai lah gitu, menurut pikiran ketua, bagaimana kira-kira partai menghadapi persoalan ini? Seharusnya partai yang melakukan tindakan atau kebijakan segala macam gitu. Jadi persoalan money politik ini kalau kita mau jujur sebetulnya kadang bentuk, bisa dikatakan bentuk keprestasian lah ya. Keprestasian para politisi yang pingin baru terjun ke politik, ikut caleg, ya kan? Mungkin awalnya mereka tidak terpikir lah untuk hal seperti itu. Ya kalau ongkos politik kan wajar lah, dia bersosialisasi, konsolidasi. Tapi memang tidak sedikit juga di tengah-tengah masyarakat juga, karena mungkin ada rasa apatis masyarakat terhadap para anggota dewan, para politisi juga, ya kan? Ya kita ini sudah sekian kali pemilu, ikut pemilu juga kita dukung ini, hasil juga tidak ada. Ya, sebetulnya pendidikan politik itu tidak hanya saja untuk masyarakat, tapi juga untuk para caleg-caleg ini juga penting gitu kan. Tapi saya kalau kita bangun edukasi terhadap masyarakat, bagaimana dampak terhadap money politik ini kan sebetulnya sangat dahsyat sekali, Pak. Ya, sangat dahsyat sekali. Artinya apa? Dan tidak sedikit hari ini persepsi yang terbangun ketika ada anggota dewan yang terpilih karena money politik, lalu ketika dia menjabat 5 tahun, ya mereka mengabaikan. Dan itu memang diabaikannya pemilih-pemilih mereka itu. Karena apa? Karena memang mereka menganggap udah saya kan duduk kan karena membeli suara Bapak, Ibu. Artinya kalau ibarat dikasih duluan. Jadi kalau masalah tanggung jawab politik, rasanya mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi kepada saya. Nanti kita ketemu 5 tahun lagi. Nah, hal seperti ini yang memang sebetulnya yang saya rasa memang ini merusak proses demokrasi kita, dan itu memang tidak ada hal yang bisa kita lakukan ya kecuali memang partai politik juga melakukan penguatan pendidikan politik terhadap kader-kadernya, dan penyelenggara pemilu juga menguatkan edukasi terhadap masyarakat supaya memang sama-sama kita bagaimana mengeliminir tindakan-tindakan yang berbau money politik seperti itu. Dan itu sebetulnya menjadi kos yang tidak sedikit, Pak. Ya kan? Kos sangat besar sekali. Yang punya kemampuan masyarakat memiliki kemampuan baik ilmuwan ataupun secara sosial, tapi dalam hal biaya ini tersendat di hal biaya kalau ini masih dilanjutkan terus-menerus. Kalau menurut saya sebagai penyelenggara pemilu di pengawasan ini mengajak baik partai, karena partai ini merupakan peserta pemilu yang diatur oleh undang-undang, maka itu harus sangat-sangat didalami, diberikan politik kembali ke partainya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelenggara pemilu baik KPU dan kami Bawaslu perlu memberikan pendidikan itu ke pemilih, ya, ke rakyat untuk menentukan pilihan.
Jadi nanti akan timbul saling check and balance, artinya ketemu permasalahan ini, tapi ya tidak semudah membalik telapak tangan tentunya itu. Jadi saya yang mau tanyakan nih, kebetulan Bapak kan saat ini sedang duduk sebagai wakil rakyat, mungkin yang Bapak rasakan lah dari dinamika yang ada ini, bagaimana istilahnya pemikiran Bapak menjadi anggota dewan di provinsi. Saya kira itu. Yang jelas saya agak risau tuh ketika pilkades kemarin, karena banyaknya informasi saya dapat, Pak Ketua ini pilkades seperti pilik ya. Berarti anggota dewan salah, cari salah gitu, mau niru-niru itu ya. Jadi sementara kayak model saya ini kan masih ibaratnya kalau umur panjang, ngasih kesempatan, namanya politik ini kan menjadi dunia saya, ya kan, dunia saya. Tentunya momen-momen politik ke depan juga kan tidak tutup kemungkinan saya sebagai politisi akan terus muncul, akan terus tampil ya dalam rangka untuk mencari dukungan. Tapi ketika tren masyarakat seperti ini memang tugas berat Pak, tugas berat saya. Artinya saya bilang sama kawan-kawan, terutama saya pribadi lah, ya kan. Tapi saya meyakini lah bahwa ya masih banyak juga lah masyarakat yang akan memilih pilihan itu dengan hati nurani. Tapi itu semua dilihat daripada kinerja kita di DPRD, ya kan. Keberadaan kita sebagai wakil masyarakat ini ada manfaat apa tidak? Kalau masyarakat merasakan tidak ada manfaat dan kita juga tidak berbuat, saya akan sulit untuk mencari dukungan. Jadi kalau kita sudah berbuat semaksimalnya, sekuat tenaga dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, saya yakin ya saya merasa setiap pemilu saya tidak perlu kos politik yang tinggi Pak. Ya, sejujurnya saya katakan, mulai pemilu 99 sampai hari ini saya di provinsi tidak perlu kos politik yang tinggi. Apalagi besok misalnya mau maju lagi di Pileg 2024, ya saya tentunya sudah tunjukkan ini yang bisa saya lakukan, ini saya lakukan. Ya kalau masih kurang saya mohon maaf, ya kalau selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian lah. Kalau hal-hal yang lain ya saya pikir ya tinggal lagi bagaimana dari sisi regulasi yang membolehkan kami itu ibaratnya itu mempersiapkan alat peraga seperti apa, ya kan, seperti apa. Yang kedua juga kalau mau dikasih uang dari mana? Tak sedikit Pak, kita aja inhil 400.000 pemilih ya Pak ya, 400.000 pemilih, 400.000 lebih. Kalau dikasih uang semua, ya kalau ada uang ya, kalau tak ada uang gimana? Ya kan, kalau tidak ada uang tentu kita bisa bisa down kita di politik Pak. Ya terjun di pertandingan kita di rumah aja. Tapi kalau model saya kan tidak ada urusan. Yang penting yang ini mau uang ya kita tinggalkan. Ya yang penting yang mana mau ikut kita, mau tidak ya tidak. Dan itu semua terus kita edukasi masyarakat supaya masyarakat ini memahami pentingnya sebuah politik. Ini kadang-kadang masyarakat ini kan dia kadang-kadang kurang juga pemahaman dia. Untuk apa kita punya wakil? Bahasa kasar seperti itulah. Nah, kadang-kadang masyarakat bertanya seperti itu juga tidak lepas daripada kinerja para wakil-wakil kita di DPRD. Karena katakanlah mungkin kinerjanya tidak maksimal dan segala macam. Nah, sehingga masyarakat pun punya rasa apatis. Nah, ketika masyarakat apatis, mereka semua menjadi pragmatis. Ya, ada itu kami pilih, tak ada itu kami tak milih. Jangankan nak milih ke TPS pun kami tidak. Ini kacau nih Pak. Seperti itu. Iya. Tapi saya yakin Pak Ketua dengan Bapak semua, kalau memang semakin ketat aturan-aturan ya tentang penyelenggaraan pemilu ini dan Bawaslu sebagai instrumen kita untuk mengawasi pemilu ini baik dari pusat sampai di kabupaten bahkan sampai di kecamatan diberikan kewenangan, saya yakin semua tak akan berani macam-macam lagi, ya kan? Karena itu juga tak lepas daripada sumber daya, ya sumber daya manusianya penyelenggara, ya kan juga harus mengerti juga, ya kan apa yang harus diawasi, apa yang dikatakan ini salah, apa yang ini boleh mana tidak. Karena mohon maaf juga banyak juga kadang-kadang penyelenggara kita juga dari sisi aturan yang karena keterbatasan sumber daya manusia juga tidak memahami hal seperti itu. Jadi selain pendekatan juga pendidikan fisik tadi. Iya. Pendidikan politik di dua pelaku tadi.
Ya. Yang pemberi dan penerima. Ya. Kalau kami selama ini kan aktif di memberikan pencerahan ke calon penerima. Kami aktif bingung. Iya. Akan dibeli oleh calon pemberi. Tapi untuk masuk ke pemberi ini mungkin agak sulit bagi kami. Ya. Mungkin ada saran-saran dari teman-teman untuk masuk mengurangi lah. Kalau kata Pak Tamim tadi kan, walaupun ada penerima, kalau tak ada pemberi kan tidak bisa juga. Ya, Ada pemberi, penerima tak mau kan tidak bisa juga. Jadi dua sisi ini yang harus dibalance. Iya. Seperti itu. Yang Kira-kira kalau kami mengajak parpol itu komit untuk menolak ini, ada saran kira-kira apa kata yang bisa kami lakukan? kalau saya Pak, yang jelas sejak kelembagaan, ya. Kalau di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, mungkin tingkat kabupaten lah dari sisi pemahaman segala macamnya, sumber daya, saya pikir sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, tinggal lagi bagaimana persyaratan untuk rekrutmen di tingkat kecamatan. Ini yang perlu kita perkuat. Karena apa? Karena apa namanya, di kecamatan ini kan pengaruh pemerintah itu masih kuat. Nah, masih kuat. Segan menyegan ini Pak Camat, segan menyegan ini Pak Camat, ini susah. Netralitas. Ya birokrasi ini kan agak susah. Apalagi kalau memang nanti misalnya dari unsur pemerintah juga diberikan ruang untuk merekomendasikan nama-nama calon. Jadi memang rekrutmen ini mesti terbuka aja Pak, terbuka, betul-betul di asesmen ya untuk calon-calon komisioner kita di tingkat kecamatan ini, sehingga dari sisi penyelenggara sendiri juga kita memang mumpuni gitu. Nah, berjalan dengan itu juga yang namanya edukasi terhadap masyarakat tentang money politik ini juga perlu kita lakukan. Ya paling tidak melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan, bagaimana dampaknya, sanksinya dan segala macamnya, itu perlu Pak disampaikan kepada masyarakat. Ya, kalau kita hari ini kan memang belum ada Pak ya, yang sanksi pemilu kita sampai ke belum ada lagi ya, belum ada ya. Ya kemarin kasus kampanye kan, Ya. pejabat desa yang kampanye caleg. Itu yang di yang di Pelangiran ya? Gas. Di gas. Di kepala desa Pelangiran. Kalau gitu ya, saya sering komunikasi sama caleg-caleg gitu. Rata-rata nurani mereka berkata, kami Pak maulah tidak ngasih, cuma yang lain ngasih gimana kan? Ya. Jadi memang harus ada semacam komitmen parpol dari calon itu berpuasa serempak gitu maksudnya kan. Yang persoalan yang sulit hari ini kan tidak semua caleg itu kader. Nah, kadang-kadang itu. Kadang-kadang kampanye sebenarnya kan harus parpol tuh lewat pelaksana kampanye atau tim kampanye. Nah mereka malah main sendiri. Kira LO ini kadang banyak ngeluh juga kan. Yang kedua sesama partai pun kadang bertolak belakang. Memang sistem pemilihan begitu sebenarnya. Tidak mau mencari bagian curi serta bahasanya sesama. Ayo maju jalan ini kan. Karena di situ juga kami memahami posisi peserta itu, terutama pribadi caleg itu memang agak berat. Keadaan mereka yang mereka itu. Ini ada wacana lagi proporsional tertutup gitu kan. Bisa saja, ya kan. Tapi kan kemarin sempat tertutup kan, tapi digugat lagi di MK jadi terbuka lagi. Terbuka lagi. Kita posisi itu mungkin agak sulit. Tapi apapun tertutup atau terbuka, ya artinya peluang money politik tetap ada. Ya kan. Dulu money politiknya untuk memilih mencoblos nama atau calon, besok mungkin bisa saja money politiknya untuk mencoblos partai kan, masih ada terbuka, ya tertutup kan. Kadang potensi-potensi itu tetap masih ada, ya seperti itu. Ya. Ngopi loh. Nih, tak apa. Tak apa. Waalaikumsalam. Dong Ketua Bawaslu, sahabat Idani, pokok PKB kita dan sahabat saya yang saya banggakan juga itu. Ini sebenarnya bukan
konsep wawancara. Sepertinya wawancara Pak Dhani. Lama tak jumpa nih. Iya. Artinya kita sharing, ya. Sharing dalam perspektif Pak Dhani sebagai orang yang sudah bertungkus lumus di dunia politik dan di dunia kepemiluan sebagai peserta pemilu, tentu ada hal-hal yang memang menjadi satu ide pemikiran yang mungkin bisa disiasati, tapi tentu kita tidak bisa menantang atau mengangkangi regulasi atau undang-undang tentang kepemiluan. Nah ini kan menarik ya Pak Dhani. Nah barangkali sebenarnya yang perlu kita tanyakan dengan bingkai yang ada, apakah memungkinkan peserta pemilu partai politik di mana setiap caleg sebenarnya kan ingin memberikan semacam voucher oleh terbaik ini untuk pemilih. Pemilih oke lah, dia tidak perlu uang, ya, berbut cash, karena itu membayar harga diri. Tapi kami ingin satu dukungan sarana prasarana misalnya, yang sebenarnya menurut regulasi nggak boleh gitu. Katakanlah begini, kami majelis ingin rebana supaya kami hidup rebana kami iuran beli nggak cukup dulunya, kami orang kampung minum seterusnya. Gimana kalau bapak? Nah itu kan satu problem. Dalam sisi money politik sih memang itu masuk secara teori, tapi dari sisi maknanya kadang-kadang memang sulit kita ya. Nah barangkali di mana sih kesulitan partai politik peserta pemilu caleg untuk bagaimana edukasi masyarakat pemilih agar pemilih itu niatnya sampai, tapi caleg juga tidak terjerat gitu kan. Maka tentu mereka punya trik-trik dan kami juga punya regulasi sehingga ketemu. Kalau begitu ini nggak menjadi parameter, menjadi unsur pelanggaran. Partai politik kan jadi enak ya Bas. Nah, kami juga tidak menganggap itu sebagai unsur pelanggaran nanti money politik, karena money politik juga sebagai bahasa yang global, bukan bahasa undang-undang, itu harus terukur berdasarkan undang-undang itu sendiri. Kalau undang-undang secara makna dan definisi bahwa bukan bagian dari money politik, tentu dia tidak dikatakan money politik. Katakanlah begini, kalau caleg itu sudah selesai prosesnya dan baru mau membagi-bagikan sesuatu, itu kan sah, ya kan? Alhamdulillah Ibu, saya sudah menang di sini, istilahnya suara yang banyak, maka saya dulu hanya dalam hati berjanji akan membelikan rebana. Sekarang saya belikan, kan gitu. Bisa kata syukuran kan? Iya, ini menarik barangkali. Pak Jidani tentu tahu ya, sebagai orang lapangan, bagaimana nih mensiasati atau mungkin saran buat kami, bagaimana juga ini supaya sama-sama menjadi dicerdasi dan menarik. Karena itu yang substansial. Itu selalu menghubungkan money politik. Sementara di sisi lain Pak Dhani juga mengatakan, banyak partai politik yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Tapi kita edukasi dan kita minimalisir. Kita cerdaskan masyarakat, partai politik juga mencari celah bagaimana juga supaya jangan terjebak partai politik. Barangkali itu pendapatnya, mungkin kita diskusikan. Terima kasih Ketua. Ya, ini kan yang namanya caleg-caleg partai politik, ya kan, melakukan kegiatan sosialisasi, ya kan, terutama pada masa kampanye lah, karena pada masa kampanye tentunya semua aturan-aturan tentang kampanye kan mengikat semua, ya kan. Memang banyak caleg, banyak partai politik ya yang pada masa kampanye itu memberikan sesuatu yang di luar daripada ketentuan alat peraga yang telah ditetapkan oleh peraturan, ya kan. Tapi juga tidak sedikit pandang ya mereka yang memahami tentang aturan pada saat kampanye tidak akan punya sesuatu, ya kan, sesuatu yang yang di luar ketentuan. Saya merasakan betul ketika ini masa kampanye saya diminta ini, saya tak mau. Saya tak mau. Saya malahan saya jawab tak boleh Bu untuk komen. Tapi kalau Bapak Ibu mau ini yang boleh. Kenapa ini? Karena ini yang dibolehkan. Ini yang dibolehkan. Jilbab itu kan boleh, ya kan. Bahan juga boleh.
Ya kan sebagai. Nah, senilai kan ada aturan itu yang ada di aturan. Nah, ketika kita sampaikan itu ternyata masyarakat juga sebetulnya paham dia. Nah, kalau saya beri bukan saja saya kena, ibu-ibu bapak juga kena. Jadi kalau kita menjelaskan seperti itu, saya pikir mereka paham. Yang susah ini kalau yang sifatnya uang, money, ya uang ya. Kalau uang ini yang susah Pak, karena ini operasi malam, operasi subuh dan segala macam. Karena barang ini barang tak nampak ya kan, operasinya. Iya kan seperti itu. Dan memang yang nunggu juga banyak. Nah, yang menunggu banyak. Jadi memang ya harapan kita, kami lah sebagai orang partai politik, sebagai caleg, tentu harapan kita mau tidak mau ya Bawaslu beserta jajaran harus memperkuat memperkuat timnya di lapangan. Nah, kemarin kita kan sudah ada istilah pengawas lapangan Pak ya, ada pengawas lapangan. Sampai di TPS juga. Sistem TPS ya kan, ada desa, ada TPS ya kan. Harapan kita inilah yang bisa mengkanter ini semua bila mana ada hal-hal yang memang di luar ketentuan. Kalau masalah janji nanti setelah pemilu kalau saya pilih saya apakan, ya ada sih gitu juga, ya kan ada sih gitu juga. Ya sudah nunggu sekian bulan, kadang kan karena masa pelanggaran itu dikasih pula batas waktu sampai 3 kali 24 jam Pak ya. Kejadian. 7 kali 24 jam. Lewatkan dulu 1 minggu tuh. Nah, kalau hari ini saya berjanji, ya kan berjanji tak boleh juga sebetulnya. Ya kan? Saya berjanji Bapak Ibu sekalian, bila mana saya duduk, saya ini. Kalau dalam 7 hari ke depan ada melakukan tindak ucapan saya, dibuktikan itu kan bisa kena juga. Nah, seperti itu. Ya kan? Jadi gimana Pak ya? Mengantisipasi seperti ini memang ini tergantung komitmen aja Pak. Yang bisa mengukur komitmen partai politik caleg itu tentunya bagaimana pengawasannya dilakukan oleh badan pengawas, baik kabupaten, kemudian kecamatan sampai desa, kelurahan sampai ke TPS. Makanya badan Bawaslu itu dibentuk, dipermanenkan. Seperti itu Pak. Ya. Ketua, memang banyak juga caleg yang memang berpegang pada aturan, buktinya memang banyak caleg yang konsultasi Pak Tajumi ini ukuran gimana nih? Lebih 60.000 tidak ini itu lumayan banyak itu. Kalau 2019 ini kan ya kita sampai kotasi belanja pun kita pegang. Iya kan? Kita kumpulkan nih, saya belanja di sini. Terserahlah kalau nak belanja kalau mau diukur di Timbilahan, saya belanja di Tanah Abang. Iya kan? Kan tak diharuskan belanja di sini kan, dimanapun, yang penting kwitansi saya seperti kan sampai seperti itu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu ya terus giat melakukan isu-isu money politik ini sebetulnya ya mudah-mudahan ini bisa mengakar lah Pak ya, pesan-pesan ini terus tersampaikan ke bawah ya kan. Dan saya yakin masih banyak kok masyarakat kita yang memang yang tidak sampai ke situ juga. Tidak itu juga ukurannya. Kalau ada tuh pasti ada, ya kan. Jangankan nak milih, kami diundang nih Pak, ada nak ininya deh. Nah, paling nak milih. Ya itu kan, ya gitu Pak Pandang. Iya kan. Bagaimana kita menghadapi itu? Sementara kita para caleg, partai kan ingin bertatap muka, berinteraksi sebanyak-banyak dengan masyarakat, menyampaikan misi, meyakinkan. Nah, kami yang datang ke sini Pak, ada enggak apanya? Ya kan? Saya pikir datang ke sini itu juga, apalagi ada suka datang ke TPS, seperti itu. Iya. Seperti itu Pak. Tapi dengan cara Pak Ketua tadi, dengan menyampaikan waktu kampanye tadi, kami hanya bisa memberi ini karena ini ada aturan dalam undang-undang. Itu sudah kategori. Ya itu juga jurusnya caleg Pak. Iya. Karena stok ada lagi. Trik juga ini kan. Ya apalah jurusnya juga lah. Maksudnya itu bisa juga mengelak. Ini berat nih nampak ini kan gitu. Berat Pak, kami seng Pak 10 kodi nih kan. Maka jualan kita apa? Terbantu juga kami. Tak boleh Pak.
Kalau dulu masa kampanye Pak minta bisa saya kasih. Tapi ini masa kampanye, saya nggak tahu Pak di sini ini entah apakah semuanya pendukung saya atau pendukung partai saya nggak tahu di sini nih. Bisa aja mata-mata, iya kan ada pengawas. Iya pengawas pemilu, iya kan. Jadi kalau saya tak ada masalah, saya kasih. Bapak juga kena nanti. Padahal itu juga jurus ngelak juga sebetulnya. Pintar kali. Seperti itu. Tapi poin-poin itu Masuk itu. Masuk. Nanti kan ada rasul ke parpol nanti kan, Iya. biasa cari diundang, kan perlu juga kita Pembekalan, ya. Pembekalan. salah satu karena tak semuanya berduit kan soalnya pasti menggunakan pendekatan juga kan. Banyak. Sebab tak bisa jawab nanti bilang bapak pelit kan tak akan ini. Kalau kawan-kawan saya di provinsi, aduh, kalau dengar ceritanya sekian habis. Aku bandingkan aku tak pula segitu banyak habis bilang kan. Iya kan? Iya Pak. Ada sampai yang di caleg provinsi bisa tembus sampai untuk dia biayanya sampai 5 sampai 3 sampai 5 bahkan. Karena terlalu mengandalkan yang itu. Nah, jangan. Karena memang tren masyarakat seperti itu mereka enggak tahu lah atau memang terpancing sama yang lain mau tak mau ini kuat-kuatan nih. Ya, kuat-kuatan lagi ini malu kita kalau kalah kan seperti itu. Atau tim yang ngompori. Atau tim yang ngompori dan segala macam. Itu. Itu saya meyakini proses demokrasi ini kan sebuah proses aktif. Artinya kan dia terus bermetamorfosa sempurna menuju kesempurnaan. Tiap priorisasi pemilu melahirkan legislatif, ada yang tidak segala macam hasil dari pilihan mereka itu selain kasus itu mereka juga belajar. Jadi mungkin apalagi dengan gencarnya pendidikan politik suatu hari nanti juga memang akan berkurang insyaallah. Yang penting itu dewan yang naik hari ini atau pemerintah yang naik hari ini memang rekam kerjanya memang jelas gitu. Kalau tidak jelas kadang-kadang apatisme politik muncul pula kan. Iya. Jadi makanya asal pilih. Nah, mereka jadi apapun kita tetap juga nggak betul apa katanya gitu kan. Yang saya dengar ini Pak Kami dari Putijak sampai Kota Baru kayaknya apatis lah. Iya. Gara-gara jalan mau dibangun dari penghubung kecamatan ini, Iya. tahunya sampai hari ini putus sampai di situ aja. Iya. Aduh nangis itu. Jadi ya mungkin ya ada kecenderungan apatis, ada kecenderungan masih Iya. aktif. Jadi makanya penting juga itu progres hasil kerja pemerintah daerah, DPR maupun bupati itu sangat penting. Jadi masyarakat itu tahu bahwa bupati ekspos itu. Iya. Nah itu sangat penting. Harus kalau bisa semua dewan itu melakukan hal yang sama sebenarnya itu. Jadi semua mereka tuh nampak itu ternyata kita tidak dapat secara pribadi tapi secara umum masyarakat dapat gitu. Kadang-kadang mengukur secara pribadi nih kadang mereka kita tak dapat apa-apa gitu. Nah kadang disulit perlu sistem komunikasi pejabat juga saling perlu diapakan. Kalau saya ini pemilu 2004 saya ikut lah ya, 2004 ya sampai 2019 nih 4 kali pemilu. Tren suara saya itu naik Pak, naik terus naik, ya kan. Dari pengalaman saya itu, mengapa dari awal saya katakan masih ada masyarakat itu memilih itu memang menggunakan hati nuraninya, masih banyak Pak, masih banyak. Kenapa? Itu tadi saya katakan tergantung kinerja dia sebagai anggota dewan. Ya kan? Kalau dia kinerjanya bagus, saya yakin dan percaya tak akan banyak dia keluar duit. Ya kan, paling hanya sebatas cetak kartu nama, cetak ini yang sesuai dengan aturan lah. Tapi kalau untuk ngasih amplop isi uang, saya yakin enggak. Kalau dia bagus. Ya, saya bukan katakan saya bersih pula, tidak. Tapi dengan pengalaman saya selama ini, ya kan, ya saya juga tidak sedikit yang saya jumpai mereka juga masih menggunakan hati nurani. Ya. Saya kan suka sampel Pak, suka menyampling saya dalam pergerakan. Contoh misalnya, ada satu kelurahan, ya 3 minggu menjelang hari H saya fokus 1 minggu itu di situ. Memang saya sampling. Ini kelurahan A ini akan saya keliling selama 1 minggu. Saya mau lihat, ya kan. Saya bangun komitmen dengan komitmen untuk kedepannya. Di saat bersamaan saya bersaing dengan
caleg partai yang lain yang berbeda, yang sama juga sama menuju provinsi. Saya bilang sama kawan-kawan di partai, aku mau uji coba nih kelurahan nih. Aku menang apa tidak? Ya, saya aku menang. Menang aku. Dia mungkin kalau logistiknya jauh sekali saya Pak. Ya, dengan uangnya dengan dengan logistik yang lain. Kalau saya logistiknya sesuai dengan apa yang ada di ketentuan, tapi saya datang menjemput masyarakat. Saya datangi masyarakat. Emosional itu saya bangun. Jadi setiap pemilu itu ada beberapa wilayah yang menjadi percobaan saya untuk kepentingan saya aja. Dengan pola ini seperti apa? Nah, ternyata hasilnya saya menang jauh dia Pak. Kepercayaan. Iya. Maka saya katakan masih ada masyarakat kita yang masih menggunakan hati nurani itu. Terus saya sebutlah kelurahan yang mana. Saya bilang katakan aku yakin aku menang di sini. Nah, dia hanya datang timnya, tapi timnya turun itu bawa yang lain tak sedikit Pak. Tapi kalau aku yang datang langsung. Walaupun ada yang menyerang ya. Ternyata aku menang. Nah, jadi memang saya suka pandang yang begitu tuh. Nah, besok nanti 2024 yang mana yang mau saya buat kelinci percobaan lagi. Nah, seperti itu. Artinya masih ada masyarakat kita yang masih pingin memilih itu betul-betul emosional terbangun. Emosional bisa terbangun kalau kita datang langsung, bersosialisasi tidak melalui tim sukses. Ya kan, kita sampaikan, oh ini loh anggota dewan itu begini loh yang bisa dilakukan, ini loh yang bisa diperjuangkan. Begitu pentingnya bahwa punya wakil masyarakat yang ada di DPRD. Jangan dianggap Bapak itu hanya hanya sebatas dimanfaatkan untuk 5 tahun sekali. Yang penting itu setelah pemilu datang tidak lagi sini. Nah, janji saya hari itu ketika saya duduk saya akan datang kembali ke tempat Bapak Ibu sekalian. Sudah saya kelilingi Pak. Kelurahan itu sudah saya kelilingi. Dengan kegiatan saya sebagai anggota dan provinsi kelilingi balik. Di mana jejak saya yang kemarin saya ngomong seperti saya datangi kembali. Tak jauh lah dari sini kelurahannya. Seperti itu. Dia masih ada yang gunakan. Itu tidak ada Pak, tidak ada 1 sen pun saya pakai uang. Semua kita gunakan dengan apa yang menjadi alat peraga yang sesuai dengan ketentuan. Kalau yang lain-lain tidak ada. Tapi kita bangun komunikasi, sosialisasi, kampanye, jelaskan, kumpul kok. Seperti itu. Nah, 1 minggu saya tuh Pak Dom berkeliling di kelurahan tuh. Sengaja saya buat. Jadi dengan bahan aturan yang ada di undang-undang itu menjadi bahan kampanyenya seorang politikus itu sudah ada mendekati memahamkan kepada pemilih. Iya. Salah satu contoh yang Bapak lakukan tadi itu merupakan memahamkan tentang politik uang itu otomatis di situ masuk di situ. Nah, apalagi Bapak duduk di dewan, jadi yang memilih dengan hati nurani itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Nah, ketika mereka minta sirtu, saya jelaskan sirtu nggak boleh. Ya. So, kalau saya kasih sirtu hari ini bisa saya telepon sirtu. Siapa yang minta? Siapa yang nerima? PRT sanggup nerima? Nah, besok kalau Bapak RT yang nerima ada yang melaporkan saya, penerima Bapak yang diangkut. Sanggup tidak? Atau Bapak ada yang sanggup nerima sirtu saya? Besok saya kirim 2 mobil. Nah, kalau Bapak juga minta saya ini memilih saya karena sirtu, oke saya belikan sirtu. Tapi ingat, besok kita sama-sama dipanggil ke polisi belum? Takut juga ada Pak. Takut Pak. Nah itu. Takut. Iya. Padahal ngelak-ngelak juga kan. Kalau kita yang memberikan dari Bawaslu menyampaikan itu ya mungkin agak pura-pura tak dengar mungkin itu. Tapi ya kita dari pengawas pemilu artinya ada trik-trik untuk ya mungkin pencegahan, sosialisasi pendidikan, ketika mungkin penindakan. Nah, penindakan ini tentu melalui trik juga yang mungkin dari peserta pemilu sudah memahami permainan dukungan, cara mendapatkan dukungan. Ya karena kembali bahwa undang-undang ini kan yang membuat juga anggota DPR juga kepentingan juga. Jadi ya ada semacam lingkaran yang tidak putus.
itulah jadi pendidikan ini sangat mau pilih Kapan habis Pak Dong nih apa komisioner? 2023 Agustus. 15 Agustus. Udah panjang lah ya. Kan sudah tahapan tuh dah. Ya sudah. Tahapan Juni ini kayaknya mulai. Udah pendaftaran Agustus nih ya. Pendaftaran. Iya. Peserta pemilu. Iya, awal Agustus. Awal Agustus kan. Pendaftaran peserta pemilu. Jadi kalau kita yang 9 ini tak apa ya, tidak faktual ya. Tidak faktual, tapi administrasi Tetap disiapkan. Administrasi tetap tidak diserahkan. Tapi tidak faktual. Seleksi administrasi tetap. Yang baru itu perlu faktual. Ya, Wah. yang baru dan yang non baru aja. Nah, Kalau kita yang baru kayaknya baru 2 umat dengan 2 orang. oh di sini Iya, sudah ada. sudah ada melapor ke Kesbang. Kasih deh. Pokoknya komisioner jangan patah semangat lah. Kalau patah semangat, wasitnya patah semangat bahaya kami nanti peserta lagi yang bertanding. Ya, mengawas pendidikan pertama kan pencegahan. Ya. Iya. Kemudian penindakan pun yang dilakukan untuk melakukan tetap kembali kepada partai sendiri sebagai peserta. Jadi aturan lain sebagai peserta itu kayak mana itu kan sudah memahami sebelumnya. Kalau aturan kita sudah semakin ketat, Pak. Sudah semakin ketat. Kewenangan Bawaslu. Oh juga kan, sudah soal semakin kuat. ketat. Apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU, nggak bisa tindak. Kuat, ya kan? Karena kalaupun nanti KPU-nya tak betul juga, mau tak betul itu kan bisa ke DKPP kan? Semua kan semua dalam rangka memperkuat, ya kan? Sudah lengkap semua. Cuman kata Pak Andang ini, menurut Pak Andang ya, di Bawaslu tidak ada hak penyelidikan apa penyidikan ya? Oh dia masih pakai gagum dulu ya sih. Paksa. Upaya paksa ada. Tidak bisa beracara. Apalagi Hanya mengundang. Idealnya memang pidana pemilu itu kalau bisa ada semacam komisi khusus yang ditangani oleh polisi langsung. Ini kan kan berbelit klarifikasi di Bawaslu. Kemudian nanti ditangani klarifikasi lagi kan. Dia ulang-ulang. Udah Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian. Ini kalau salah satu nggak setuju, nggak bisa lanjut dengan kasus ini. Masih setengah hati ya nak. Iya. oh ya kemarin jadi kita wawancara ya. Iya. Dan lihat Tapi memang kalau saya lihat dari instrumen yang ada memang pendekatan mencegah kejahatan seperti politik uang itu memang presentasinya memang tidak paling 30%, selebih itu memang pendidikan politik sebenarnya. Memang yang caleg-caleg yang direkomend partai juga harus yang mumpuni. Ya, wawasan dan segala macam. Tidak hanya sekedar tidak ada sisi faktor ekonomi. Kalau caleg yang direkomend itu ngomong aja susah, ya kan, sehingga nanti dia itu segala cara Pak mengandalkan uang, pingin duduk tapi bersosialisasi datang ke masyarakat, enggan, tak mau dan segala macam, terbatas dia, ya kan, nah sebatas ikut-ikutan, tapi memang pingin, dia tak mungkin bapaknya pingin, keluarganya pingin, ada juga gitu Pak, ada. Akhirnya dimodali lah, bapaknya bahkan mungkin yang jauh-jauhkan segala macam keluarganya. Putus juga ya? Putus juga. Macam-macam. Iya. Jadi saringan. Tapi kalau yang melewati pos seperti itu, walaupun dia tak akan tertahan. Saya yakin tak akan tertahan. Susah. Iya, bertahan. Susah mempertahankan. Iya, susah bertahan. Karena dia terbiasa dengan konstituen. Kalau kita kan kemana pun kita masuk, ya kan? Kalau ada kita bilang ada, tidak bilang tidak. Oh, itu aja Pak. Dan saya bilang itu 1 minggu aku mengadakan kelinci percobaan di suatu wilayah, hasilnya aku menang. 1.500 per kelurahan tuh. Yang perlawan incumbent provinsi. Iya. Yang perlawan incumbent provinsi. Iya. Makanya saya berkeyakinan apakah ada, tapi juga tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan hati nurani untuk memilih. Tergantung bagaimana kita Iya. caranya.
Ya, terima kasih Pak Dong, ya, Pak Ahmad, Pak Dadang, Pak, Sampai di ya, kali kan. Nanti kita opat kalau kita komisioner semua terima kasih banyak.